Perkenalkan, saya Pendeta Wawu Christian Wijaya, melayani Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Aditoyo. Hari ini ibadat minggu bersamaan dengan pembukaan bulan penciptaan. Kami, Majelis Jemaat GKJW Aditoyo, melayangkan ibadah pada saat ini. Konteks GKJW Jemaat Aditoyo berada di lingkungan kaki Gunung Wilis, di mana kami dikitari dengan lingkungan pegunungan, namun juga kami menghadapi situasi kerusakan alam, di mana pada tahun-tahun lalu hutan-hutan digunduli dan juga lingkungan ditambang. Oleh karena itu, di dalam bulan penciptaan ini juga kita mengingat untuk berjuang terus, dan juga di tempat kami di GKJW Aditoyo ini bersyukur beberapa waktu pertambangan ditutup dan juga kita berjuang untuk supaya lingkungan yang telah diwariskan oleh leluhur, di mana GKJW Aditoyo merupakan gereja yang berusia 164 tahun yang telah dirintis oleh beberapa perintis Injil seperti Markus Baris yang adalah Raden Kartoguno bersama dengan saudara-saudaranya Mbah Yusuf dan yang lain untuk mengabarkan kabar Injil. Selamat beribadah dan Tuhan memberkati. Salam Patunggilan. Selamat datang kepada warga jemaat dan tamu yang mengikuti ibadah minggu saat ini, di mana ibadah minggu saat ini menggunakan tata ibadah khusus sehubungan dengan situasi pandemi COVID-19. Ibadah minggu ini, tanggal 16 Januari 2022, dilayani oleh Bapak Pendeta Wawu Christian Wijaya bersama Majelis Jemaat GKJW Aditoyo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Kitab Suci telah menyampaikan bahwa Tuhan Allah telah menciptakan bumi dan segala isinya dengan baik adanya. Demikian pula Tuhan Allah berkenan menciptakan manusia segambar dengannya. Manusia diberikan tugas untuk menjaga dan memelihara alam ciptaan ini, agar kehidupan di dunia ini berjalan baik dan menyejahterakan. Bersama dengan itu, minggu ini kita memasuki bulan penciptaan. Marilah kita sambut bulan penciptaan yang dimulai saat ini dengan sukacita. Bersama kita menghayati tugas dan panggilan kita untuk terus menjaga dan memelihara alam ciptaan Allah agar lestari. Mari memuji Tuhan Sang Pencipta. Mari datang beribadah kepada Tuhan Sang Pemelihara kehidupan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 289. Kita pujikan bait 1, 2, dan 3. Sungguh besar
Saudara-saudara, dengarkanlah panggilan ibadat kita dan mari kita berbakti menyembah Allah Juru Selamat kita. Ibadah pembukaan bulan penciptaan saat ini kita lakukan oleh karena keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan langit bumi, yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, dan yang memeliharanya dengan setia, dengan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaatnya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudari, jemaat kekasih Tuhan, tema ibadat pembukaan bulan penciptaan saat ini adalah Allah memulihkan dan memperbaharui ciptaannya. Mari bersama menyambut tema ibadat ini, kita lantunkan pujian berdasarkan Kidung Jemaat nomor 60, bait pertama dan kedua. Hai makhluk alam semesta. Umat Tuhan dimanapun, kita yang bersedia menundukkan diri berbakti kepada Maha Pencipta. Saudara-saudari, seringkali yang dilakukan oleh manusia justru merusak apa yang baik yang telah diciptakan oleh Tuhan. Hutan dimusnahkan, sumber air di pegunungan dieksploitasi, gunung dipotong, bukit digunduli, lembah dan sungai dicemari, sampah dibuang sembarangan. Tak hanya itu, banyak orang mendiamkan dan membiarkan perusakan alam terjadi. Sesungguhnya pembiaran itu juga adalah dosa. Hal tersebut sudah terbukti mengakibatkan kerusakan alam dan bencana yang terjadi di banyak tempat, di berbagai belahan bumi, oleh karena kelengahan dan ketidakpedulian kita. Karena itu, mari kita yang mengikuti ibadah saat ini, maupun juga bagi para pihak yang mendengar seruan ini, mari kita sungguh bertobat, dilandasi dengan mengakui segala kesalahan kita, dan mari mohon pengampunan kepada Tuhan, serta mari berbalik dari jalan-jalan yang jahat,
menuju pembaharuan hidup yang menjadikan berkat dan kehidupan lestari. Mari kita berdoa. Kami menekuk lutut kami di hadapan-Mu. Kami bertekuk lutut menyembah hadirat-Mu. Dan di awal bulan penciptaan saat ini Tuhan, menyadari akan berbagai banyaknya bencana alam, menyadari akan berbagai banyaknya kerusakan lingkungan, kami menunduk. Kami melihat ke dalam kehidupan kami, yang bahwa ternyata perbuatan kami banyak merusak keselarasan alam ciptaan-Mu. Kami bertobat. Kami mohon pengampunan daripada-Mu dan arahkan kami kepada kehidupan yang baru, yang selaras akan kehendak-Mu. Inilah pengakuan kami mengawali bulan penciptaan saat ini. Biarlah kami bertobat dan melangkah untuk bertindak selaras dengan tujuan penciptaan-Mu. Di dalam Kristus yang memperbaharui kehidupan kami mengaku dan berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita menghayati berita anugerah atas pertobatan kita. Dan biarlah pertobatan kita dengan sungguh-sungguh kita kerjakan. Roma pasal 5 ayat yang ke-17 berbicara kepada kita. Demikian, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Melalui berita anugerah serta petunjuk hidup baru di dalam Roma 5 ayat 17 ini, mari mengarahkan diri kepada petunjuk dan teladan Sang Anak Manusia, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan oleh karena itu menanggapi berita anugerah ini di dalam semangat pertobatan, oleh karena kuasa kasih karunia Kristus, kita sambut bersama penghayatan atas pertobatan kita dan penerimaan atas berita anugerah ini dengan kita meresapi syair Kidung Jemaat nomor 36 bait pertama dan kedua. Mari kita nyanyikan bersama Kidung Jemaat 36 bait pertama dan kedua. Dihapuskan dosaku.
Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan terambil dari Yesaya 62, kita baca dari ayat yang pertama sampai yang kelima. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Di dalam kami membangun ibadah saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, terlebih Engkau hadir di hati kami masing-masing. Sucikanlah hati kami, urapilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Biarlah kami bisa melakukan apa yang menjadi firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan tuntun, biarlah apa yang disampaikan hanyalah seturut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Yesaya 62, kita baca ayat yang pertama sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, bacaan yang kedua hari ini diambil dari 1 Korintus. Pasal 12 kita baca ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kepadamu
bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus." Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, Roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air,
yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah pembacaan Injil. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, terlebih melaksanakan perintah Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudari dimanapun berada, selamat hari Minggu, selamat tahun baru, dan juga selamat bulan penciptaan. Kalau saudara-saudari suka melihat video YouTube yang sedang viral, pada saat ini ada channel YouTube yang bernama Sinau Urip, di mana video YouTube ini menayangkan seorang yang bernama Mas Adi bersama dengan istrinya yang dengan tekun mendatangi orang dengan gangguan jiwa atau yang disebut sebagai ODGJ. Mas Adi secara bertahap merangkul agar ODGJ yang didekatinya mau untuk dipotong kukunya, mau untuk dipotong rambutnya, dan juga dimandikan supaya ODGJ tersebut bersih, serta diberi pakaian kembali, pakaian yang baru. Ada ODGJ yang cukup terkenal bernama Pak Umar, karena memang lucu. Sampai kita yang mungkin melihatnya, bahkan saya pun terpingkal sembari terharu menyaksikan dan mendengar Pak Umar bercakap. Beberapa kali Mas Adi, istri dan timnya ini mengantarkan ODGJ ke rumah sakit jiwa, maupun mengantarkan kembali kepada keluarganya supaya pulih dan supaya orang tersebut kembali hidup normal bersama keluarganya dan masyarakat. Ini menjadi pemulihan agar orang tersebut kembali sehat. Manusia perlu dipulihkan, manusia perlu diperbaharui. Manusia yang sering kali mengalami kerusakan akibat kacau balau karena kehidupannya rusak, stres, depresi, bahkan karena kerusakannya menjadikan orang tersebut mengalami gangguan jiwa. Bahkan secara umum karena kehilangan kesehatan jiwa seringkali dianggap sampah secara sosial. Dan ini perlu ditolong supaya mengalami pemulihan, pembaharuan dan kesembuhan.
saudara-saudari dimanapun berada. Dengan kata lain, perubahan atau pemulihan dari yang sebelumnya rusak menjadi pulih dan bermanfaat, berguna. Ini seringkali disebut sebagai daur ulang. Apa yang dilakukan Mas Adi dalam Sinau Hurib tadi merupakan salah satu bentuk konkret nyata bahwa ternyata apa yang disebut sebagai daur ulang itu tidak hanya berlaku untuk barang. Apa yang disebut sebagai daur ulang untuk mengembalikan sesuatu supaya berguna itu ternyata berlaku juga untuk hidup manusia. Dalam satu segi manusia dengan pikiran yang rusak karena serakah, karena mencari keuntungan pribadi, sesungguhnya juga berbahaya karena dapat merusak keutuhan ciptaan. Alam yang rusak, hancur, banjir, dan segala kekacauan lainnya banyak terjadi diakibatkan karena manusia yang rusak, pemimpin yang rusak berkolusi dengan pengusaha yang rusak, sehingga berdampak luas, merusak lingkungan, merusak desa-desa, merusak kota, dan merusak kehidupan. Ya, apabila kita rusak, kita harus mengakui kita perlu didaur ulang supaya menjadi pulih kembali. Saudara-saudara, di dalam iman Kristiani, di dalam karya penebusan Kristus, maka inilah sesungguhnya karya daur ulang yang luar biasa. Penebusan Kristus mendaur ulang manusia yang rusak karena dosa. Bagi manusia yang mau didaur ulang itu, mau bertobat, mau hidup lahir baru, maka terjadilah proses kehidupan yang baru. Dan melalui hal ini, kita diundang untuk memaknai, kita diundang untuk memaknai bahwa kehidupan kita ini sungguh perlu didaur ulang, supaya mengalami pemulihan dan hidup baru. Masa lalu kita yang penuh luka-luka, penuh sampah, luka-luka jiwa, luka-luka batin, perlu didaur ulang, disembuhkan untuk masa kini dan masa depan yang cerah. Tanggalkan dosa yang sangat merusak dan menjadikan hidup kita sampah. Gantikan dengan hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Taruh masa lalu yang penuh kotoran dan mari hidup berkomitmen lahir baru. Inilah yang disebut daur ulang secara rohani. Saudara dan teman kolega saya, Pendeta Bram Karismatius di dalam rancangan khotbah GKJW untuk renungan pada tanggal 16 ini mengutip pendapat Profesor Emil Durkheim yang menyampaikan bahwa yang mengalami daur ulang bukan hanya berlaku untuk barang, tetapi eksistensi manusia di masyarakat juga memerlukan daur ulang. Oleh karena itu kehidupan kita secara pribadi maupun secara sosial perlu didaur ulang, dipulihkan dan diperbaharui, agar kehidupan kita sesuai dengan tujuan ilahi akan penciptaan, yaitu hidup yang bermanfaat,
mengelola Taman Eden supaya bertumbuh subur, supaya hidup bahagia bersama dengan alam semesta, bersama dengan sesama makhluk hidup, dan bersama dengan Tuhan persis seperti di dalam Firdaus, supaya hidup tidak mandek melainkan lestari, terus berputar, membahagiakan dan untuk kesejahteraan semua. Terus berputar menjadi hidup, dan tanda hidup berarti ada tanda perputaran, sehingga dalam istilah lain, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kata daur ulang ini disebut juga sebagai proses recycle. Proses berputar kembali, tanda terjadinya kehidupan, ada perputaran, ada gerak hidup. Demikian pula jemaat kekasih Tuhan, kehidupan kota-kota dan desa-desa yang sekarang mungkin banyak yang rusak hancur karena berbagai faktor. Karena kepemimpinan yang rusak, karena kebersatuan yang hilang akibat intoleransi, karena kerusakan alam dan tata kota desanya rusak karena penambangan, karena perusakan alam, juga kacau balau oleh karena kehidupan keluarga-keluarga yang rusak. Semuanya perlu dipulihkan, perlu didaur ulang. Kehidupan desa, kota, umat manusia dan alam kita yang perlu didaur ulang, dipulihkan. Inilah yang hari ini menjadi substansi bacaan bulan penciptaan, seperti dinyatakan, diserukan dalam 3 bagian bacaan kita. Kisah Yesaya 62 ayat 1 sampai 5. Misalnya bagaimana meriwayatkan Tuhan yang mendaur ulang kehidupan kota Yerusalem dari kota yang dikatakan sunyi menjadi Yerusalem, kota yang kembali dipenuhi cahaya kebenaran, kembali penduduknya tinggal di dalam kota Yerusalem itu. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesaya 62 ayat 1 sampai 5 ini juga menyatakan bagaimana Tuhan sebagai sang pendaur ulang yang luar biasa. Bagaimana Allah menjadi pendaur ulang yang luar biasa. Dalam versi lain, Allah adalah sang empu yang membentuk bejana baru, yang mendaur ulang kehidupan. Dan dalam Yesaya bagaimana Allah mendaur ulang kota Yerusalem. Kita diajak belajar dari hal ini. Dan dengan sangat menyentuh jemaat kekasih Tuhan, keluarga-keluarga GKJW dimanapun berada, dan kita semua yang beribadah, Yesaya 62 ayat 1 sampai 5 ini mengingatkan kembali tentang pemulihan desa-desa dengan komunitas GKJW di dalamnya. Ada banyak desa-desa dengan basis komunitas GKJW perlu menghayati, perlu mengalami pemulihan, perlu mengalami pembaruan supaya menjadi berkat. Melalui Yesaya 62 ayat 1 sampai 5 ini, desa-desa basis GKJW diajak mendaur ulang diri dan komunitasnya untuk mengalami transformasi sosial menjadi desa yang berbenah menjadi berkat. Dari desa yang mungkin rusak lingkungannya menjadi desa yang lestari alamnya, melestarikan lingkungan hidupnya. Dari desa yang minus secara ekonomi, bagaimana menjadi desa yang surplus. Kalau surplus bisa menjadi berkat. Dari desa yang sering terlanda banjir ketika hujan, bagaimana menjadi desa yang aman. Dari desa yang mengalami kekeringan ketika kemarau karena hutan dan alamnya rusak, menjadi desa yang bisa berswasembada dengan baik, aman, gemah ripah, dan loh jinawi. Karenanya
melalui Yesaya 62 ayat 1 sampai 5 ini, para pemimpin dan jemaat diingatkan untuk bersedia mendaur ulang kehidupan. Apa sistem yang rusak? Introspeksi apa yang menyebabkan desa-desamu, desa-desa kita sunyi, terkena bencana. Dan mari berubah menjadi baik, menjadi lebih baik. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, proses perubahan, proses daur ulang desa-desa, kota-kota, termasuk daur ulang eksistensi pribadi, perubahan keluarga maupun komunitas, supaya menjadi lebih baik, hanya akan terjadi apabila kita mau hidup diperbaharui di dalam Roh Kudus. Roh Kudus memberi karunia pemulihan dengan memberdayakan kita untuk menggunakan talenta-talenta dengan rupa-rupa karunia itu untuk saling bekerja sama, terlibat bergotong royong, melakukan proses daur ulang kehidupan. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11. Dan melalui 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11 ini, kita semua, siapapun kita diundang hidup di dalam Roh Kudus dan terbuka dengan bekerja seturut pimpinannya. Karena telah nyata bahwa hidup kedagingan yang terbatas saja itu penuh kecemaran, dosa, keserakahan yang telah terbukti menghasilkan kerusakan di berbagai lini. Sebaliknya, hidup di dalam Roh Kudus menghasilkan buah roh yang menghasilkan kehidupan dan kebahagiaan. Melalui 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 11, kita semua diundang bahwa hidup oleh Roh Kudus menjadikan transformasi yang memperbaharui, menjadikan kita mengalami daur ulang, menjadi pelestari kehidupan. Hidup di dalam Roh Kudus memiliki tujuan terjadinya kesembuhan, sukacita, kelestarian, kesuburan, serta harmoni yang sejati. Jemaat kekasih Tuhan, melalui pembukaan bulan penciptaan ini, kita semua diundang, termasuk secara khusus para pemimpin jemaat diundang untuk mendaur ulang cara pikir dan cara bertindak, supaya gereja menjadi teladan dan contoh real lembaga yang sungguh menghormati alam semesta dan mengelola keutuhan ciptaan secara nyata. Dalam hal ini kita yang percaya kepada Yesus diundang untuk menyerap tata nilai dari bacaan Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 yang menunjukkan mukjizat daur ulang yang luar biasa. Air yang biasa menjadi anggur yang termanis, dan perubahan air biasa menjadi anggur yang termanis ini menjadi lambang atau simbol transformasi daur ulang kehidupan yang luar biasa yang dinyatakan oleh Injil. Melalui Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 ini, mukjizat daur ulang yang menjadikan sesuatu biasa, yang biasa menjadi istimewa, air biasa menjadi anggur yang terbaik itu, kalau kita baca dengan tekun, terjadi oleh karena para pelayan, oleh karena para pekerja mau taat terhadap perintah Yesus. Dan ini menyatakan tata nilai bahwa ketaatan kepada nilai-nilai kerajaan Allah, kepada nilai-nilai Injil, Injil kerajaan Allah yang dinyatakan oleh Kristus
akan membawa dampak perubahan yang terbaik. Sehingga para pekerja di ladang Tuhan, keluarga-keluarga Kristiani atau siapapun yang mau taat kepada tata nilai Injil, tata nilai yang dinyatakan oleh Yesus Kristus itu akan mengalami dampak perubahan hidup, menghayati, mengalami kebahagiaan hidup, akan mengalami dampak perubahan hidup yang terbaik. Termasuk apabila kita para hamba Tuhan, termasuk kita yang disebut hamba-hamba Tuhan ini, mengendaki menjadi sarana perubahan, menjadi sarana daur ulang kehidupan, terkhusus akan komitmen kita atas keutuhan ciptaan, maka kita diundang untuk memberlakukan tata nilai Injil yang menghendaki untuk hidup cukup, bukan berlebihan, untuk hidup sederhana, bukannya serakah akan keistimewaan dan sebagainya, akan kekayaan dan sebagainya. Taat akan nilai Injil, hidup berkorban menjadi berkat, bukannya mengorbankan sesama, bahkan mengorbankan alam ini. Termasuk pada saat ini, para kekasih Tuhan dimanapun berada, kata daur ulang sangat kontekstual di tengah masa dauran penatua diaken atau majelis jemaat. Minggu-minggu kemarin foto-foto daur yang baru bertebaran di mana-mana dengan kesukacitaan dan kegembiraan. Dan hari ini kita diajak penatua diaken atau majelis jemaat daur baru 2022 sampai 2024. Apakah benar mau mendaur ulang diri, melakukan pembaharuan cara pikir, melakukan pembaharuan cara bertindak, supaya gereja, terkhusus supaya GKJW nyata menjadi berkat bagi sesama dan bagi keutuhan ciptaan alam semesta. Bukan hanya slogan kosong, melainkan benar-benar dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan ketaatan, diperlukan perubahan. Dan ingat, perubahan bukanlah perubahan bila belum sampai benar-benar terjadi perubahan yang nyata. Selamat mendaur ulang diri. Mari mendaur ulang hati, mendaur ulang pikiran, mendaur ulang tindakan, supaya kehidupan kita semua dipulihkan, supaya terjadi kembali komunitas kita mengalami lingkungan yang lestari, mengalami kebaruan hidup setiap hari, kesegaran yang baru, karena kita mau dicipta dan didaur ulang melalui introspeksi pribadi setiap hari, dan oleh karya kasih karunia Tuhan, supaya kehidupan kita kembali berguna dan bahagia. Selamat bulan penciptaan. Amin. Mari dengan meresapi karya kasih Allah yang tak terbatas. Semusim kemarin telah berlalu dan akan terus Tuhan mau mendaur ulang kehidupan kita. Kita letakkan diri kita di dalam karya daur ulang Tuhan yang penuh cinta kasih. Kita nikmati saat teduh dengan iringan pujian tak terbatas. Selalu lihat aku.
habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita ungkapkan dan kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bersama menghormati Allah Sang Pencipta dengan menghargai apa yang diciptakannya. Bersama kita memasuki bulan penciptaan Gereja Kristen Jawi Wetan. Ditandai pada saat ini dengan beberapa tanaman, baik tanaman hias maupun tanaman pohon tahunan, dan juga dengan jenis-jenis yang ada. Mari bersama kita melestarikan kehidupan di bumi, kita menanam dan merawatnya, mengurangi penebangan, dan juga kita menata lingkungan kita. Bulan penciptaan GKJW kita mulai pada saat ini.
Mari merawat bumi. Menghargai ciptaan Tuhan berarti menghormati Tuhan yang kita sembah. Marilah bersama kita berdoa syafaat yang nanti akan kita bersama akhiri dengan pujian doa Bapa kami. Kita berdoa. Penuh syukur atas kesempatan kami bisa berkumpul dengan keluarga, dengan sesama, untuk berbakti beribadah kepadamu. Ya Engkau Yesus Kristus, Allah Sang Penyelamat yang menyapa kami. Pada saat ini kami berdoa di tengah puncak-puncak musim penghujan, dengan banyaknya beberapa wilayah yang mengalami terjangan banjir bandang, termasuk bencana-bencana alam yang lainnya. Tuhan, kami berdoa untuk lingkungan hidup kami. Mohon pimpinan-Mu dan supaya kami semua sadar untuk mengerjakan tugas kami, merawat dan memelihara lingkungan karya-Mu yang luar biasa. Kami juga berdoa di tengah masa pandemi ini, terlebih dengan situasi mutasi virus yang baru, yaitu virus COVID Omikron, kami mohon supaya Engkau senantiasa melalui para medis, melalui Satgas COVID, melalui pemerintah, dengan hikmat-Mu yang Kau anugerahkan kepada mereka, maka penjagaan atas bangsa kami supaya tidak terjadi gelombang ketiga boleh terjadi atas kami, supaya bangsa kami dilepaskan dari masa pandemi ini. Kami juga berdoa atas keluarga-keluarga. Tuhan berkati pasangan hidup, berkati anak-anak, berkati orang tua, dan juga keluarga-keluarga kami, supaya mengalami damai sejahtera Tuhan, dan supaya kami menjadi berkat. Kami berdoa atas saudara-saudari kami yang sedang sakit. Mohon Tuhan berkati, pulihkan, anugerahi dengan kesabaran dan ketabahan, pun juga saudara-saudari dan lingkungan keluarga yang merawat dan mengasihi. Kami berdoa untuk gereja-Mu di Indonesia. Tuhan berkatilah PGI dan juga seluruh organ gereja yang ada, supaya menyatakan visi Tuhan menjadi berkat atas bangsa kami, atas masyarakat yang beragam dan plural ini. Kami berdoa secara khusus untuk Gereja Kristen Jayawetan, untuk Majelis Agung, Majelis Daerah, dan Majelis Jemaat. Terlebih di tengah masa dauran ini, Tuhan berikan visi yang baru, Tuhan berikan visi yang menancap di dalam segenap kehidupan para pelayan Tuhan, gereja-Mu untuk menjadi mandiri dan menjadi berkat yang sungguh nyata. Inilah seru doa kami, ya Bapa. Kami berdoa di dalam kasih setia-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami doa yang sungguh sangat sederhana, doa Bapa kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya,
kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah memelihara kita dengan setia dan penuh kasih sayang. Dialah yang memberkati hidup kita dan alam ciptaannya. Karena itu, mari kita nyatakan syukur kita dengan mengumpulkan persembahan kita. Adapun dasar persembahan kita saat ini dari Yesaya pasal 42 ayat 10 dan 12 yang demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan, dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Mari kita sambut dengan kita memuji nama Tuhan, memakai pujian terima kasih 1000. Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan dengan kita berdoa. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa.
Ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami bisa berkumpul bersama saudara-saudara kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, di tengah-tengah ibadah ini kami juga telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau sucikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi, terutama bagi jemaat-jemaat-Mu. Tuhan, ajarilah kami senantiasa mempersembahkan hidup dan kehidupan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah ya Tuhan, seruan dan ucapan syukur kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, kita akan melanjutkan ibadat ritual kita dalam ibadat sehari-hari. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru dan bunga-bunga mekar tanpa layu. Tetapi Dia menjanjikan penyertaan kepada setiap kita yang mengasihinya. Dan penyertaannya bagaikan gembala yang baik, bagaikan gembala yang bersuling nan merdu. Kita pujikan bersama pujian pengutusan Gembala Baik Bersuling Nan Merdu berdasarkan pujian Kidung Jemaat 415 bait yang pertama saja. Saudaraku, Tuhan memberkati kita semua. Terimalah berkat-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanmu di dalam Yesus Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kepada